Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitroti Yusra Yusuf, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar elektronika, mata kuliah elektronika dan digital analog. Yang pertama yaitu elektron dan proton. Nah, elektronik merupakan sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Nah, elektron sendiri merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom yang terdiri dari proton dan neutron dan elektron. Nah, setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus, yaitu proton dan neutron dan elektron. Proton, neutron, dan elektron ini menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Nah, hal itu menjadi penentu setiap materi dapat digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, dan isolator. Proton ini bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Nah, jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Nah, sebaliknya, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda itu disebut sebagai netral. Yang kedua yaitu arus listrik dan muatan listrik. Nah, kata arus sendiri berarti aliran atau gerakan. Nah, arus listrik ini dapat dianalogikan sebagai aliran air. Nah, arus listrik sendiri akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik. Misalnya saja lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Nah, rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya yaitu beban, penghantar, dan saklar terhubung dengan sumber listrik. Sedangkan tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor, di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron di dalam suatu rangkaian listrik. Sistem satuan internasional untuk tegangan adalah volt, yang diambil dari nama Alexander Volta, di mana ia menyatakan bahwa satuan volt adalah perubahan energi sebesar 1 joule. Nah, untuk rumus dari tegangan sendiri yaitu W per Q, di mana rumusnya yaitu tegangan V sama dengan W per Q, di mana V ini adalah tegangan listrik yang satuannya volt, W ini adalah energi listrik yang satuannya joule, dan Q ini adalah muatan listrik yang satuannya coulomb. Sedangkan untuk mencari nilai dari energi listrik atau yang satuannya joule, maka rumus yang digunakan adalah V dikali Q. Nah, kemudian ada hukum Ohm yang pada tahun 1827 George Simon Ohm atau biasa disebut dengan Bapak Ahli Fisika Jerman yang hidup pada tahun 1787 hingga 1854 yang melakukan suatu percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus dan tegangan, di mana ia menemukan pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Nah, hukum Ohm ini juga sangat sederhana dan sangat berguna untuk menganalisis suatu rangkaian listrik, di mana persamaan Ohm juga mudah digunakan untuk mencari tegangan dan arus. Misalnya ingin diketahui arus listrik, tegangan listrik, atau nilai resistansi yang belum diketahui pada suatu rangkaian listrik. Nah, untuk mencari nilai tegangan listrik yang satuannya volt dapat digunakan rumus V sama dengan I dikali R. Sedangkan untuk mencari nilai dari arus listrik dapat digunakan rumus I sama dengan P per R.
Dan untuk mencari nilai dari resistansi, maka dapat digunakan rumus V per I. Nah, kemudian ada penghantar listrik. Nah, penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Nah, bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor atau penghantar, isolator atau penyekat, dan semikonduktor atau setengah penghantar. Yang pertama yaitu ada konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron-elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Nah, pada umumnya bahan penghantar atau konduktor ini terbuat dari logam karena hampir semua logam dapat digunakan sebagai penghantar listrik. Misalnya tembaga, besi, perak, krom, nikel, dan sebagainya. Namun dari sekian banyaknya logam itu yang umum dipakai adalah tembaga murni. Nah, bentuk-bentuk bahan konduktor yaitu ada 2, yaitu jenis konduktor bentuk padat dan jenis konduktor bentuk cair. Nah, di mana bentuk cair ini terbagi lagi menjadi 2 macam penghantar arus listrik. Nah, sifat-sifat bahan konduktor yaitu yang pertama daya hantarnya hantar panas, yang kedua daya hantar listrik, yang ketiga koefisien temperatur tekanan, yang keempat daya elektrotermom, yang kelima kekuatan tegangan tarik, dan yang keempat koefisien suhu tahanan. Nah, yang kedua yaitu isolator atau penyekat. Nah, bahan penyekat atau isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik karena hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh protonnya atau intinya. Nah, elektron dapat terlepas dari ikatan intinya apabila tegangan dari luar jauh lebih besar dari daya tarik intinya, yaitu dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Sifat-sifat bahan isolator yaitu ada sifat listrik, sifat mekanis, sifat termis, dan sifat kimia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu semikonduktor atau setengah penghantar. Nah, semikonduktor adalah suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar tetapi tidak pula dapat digolongkan kepada isolator sehingga disebut sebagai bahan semikonduktor. Nah, bahan semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor akan tetapi tidak pula seburuk isolator yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Nah, pada dasarnya kemampuan penghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Nah, ada banyak bahan-bahan dasar yang dapat digolongkan sebagai bahan semikonduktor, tetapi yang paling sering digunakan untuk bahan dasar komponen elektronika hanya beberapa jenis saja. Bahan-bahan semikonduktor tersebut diantaranya adalah silikon, selenium, germanium, dan metal oksides. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai dasar-dasar elektronika. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.